tapi tidak jelas apanya, tidak jelas cara pelaksanaannya, tidak jelas apa metodenya, apa materinya. Ini kita buat di sini. Apa manfaatnya, apa materinya. Bagaimana strateginya, sedangkan seminar. Ada beberapa pilihan. Ada seminar, ada FGD, literasi keluarga. Bagaimana pelaksanaannya? Apa kerja kepala sekolah? Narasumbernya siapa? Peserta siapa? Materinya ada ini. Ada 12 materi. Satu semester 2 kali. SMP 6 semester. Kali 2, 12 materi. Harus dia dapatkan selama 3 tahun. Orang tua yang punya anak SMP. Penyelenggaranya SMP. Nah, ini dirancang ini pakai ilmu kurikulum. Ya kan? Pakai ilmu kurikulum. Sampai nanti kemudian kita merancang materinya. Apa materinya? Ini materinya. 12 ya. Ini akan diajak dipelajari orang tuanya. Siapa itu manusia, bagaimana siapa itu remaja, bagaimana mengasuhnya, apa sih modal orang tua mendidik anak, bagaimana kita mendidik mereka bertakwa, berkomunikasi. Ya. Ini semuanya kita desain berdasarkan ilmu kurikulum. Jadi saya yakin Bapak Ibu tidak akan jauh dari hal ini. Kalau memang terlibat dalam kegiatan pendidikan praktis, pasti Bapak Ibu akan dihadapkan permintaan-permintaan untuk mendesain seperti itu. Dan itu sudah kita bukukan ya. Masih produk terbatas. Ini mau cetak ulang lagi tapi belum sempat juga merevisi. Ini bukunya menjadi buku diterbit di Kencana ya, di Kencana Islamic Parenting ya, pendidikan karakter bagi remaja dalam keluarga. Cuman ini terbatas kemarin karena proyek bantuan UIN cuma 20 eksemplar sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Kami mau menambah lagi ini lebih banyak supaya bisa disebarkan. Ya. Jadi rancangan buku ini berdasarkan riset ilmiah. Kita desain, ada langkah-langkah desainnya sehingga jadi. Ya biasanya kawan-kawan disertasi juga begitu kan. Jadi saya berharap Bapak Ibu kalau bikin disertasi yang sifatnya R&D seperti ini, produknya itu bisa dijual. Bukan dijual, dipublikasikan ke masyarakat. Bukan hanya tinggal di pustaka pasca untuk mendapat gelar doktor. Itu terlalu terlalu simpel. Kenapa tidak lanjutkan dengan karya-karya bisa dinikmati oleh masyarakat? Jadi Bapak Ibu pasti akan mengalami kondisi itu kalau memang betul-betul menggeluti dunia pendidikan. Makanya ini penting kita kuasai. Dari mana kita mulai berangkat kalau mau mendesain seperti itu? Makanya ada pola. Ini disebut dengan model. Kalau dia kurikulum, ya itu dari pola bentuk kurikulum yang akan menjadi acuan pelaksanaan pendidikan untuk pembelajaran. Mau bikin training, mau bikin sekolah, bikin apa gitu. Kita buat dulu polanya, buat modelnya dulu. Bahkan kalau Bapak Ibu pun bikin sekolah swasta, punya sekolah, memang ada dokumen kurikulum. Apa cukup itu? Menurut saya tidak cukup itu. Dikembangkan lagi ada sebuah produk yang bicara teknis. Bisa jadi ada semacam induknya, atau ada hal-hal yang bersifat teknis yang mengikutinya. Apa yang menjadi faktor penentu dalam mengembangkan itu? Pertama cara berpikir kita ya. Cara berpikir kita mau deduktif atau induktif. Jadi yang tadi itu dari 4 contoh tadi itu ada yang deduktif, ada yang induktif itu. Kalau si Tiller itu apa itu? Deduktif atau induktif? Tiller itu dia berangkat dari hal umum dulu kan, tujuannya apa gitu, baru ke detail-detail, itu yang deduktif. Tapi kalau si Taba sebaliknya, dia induktif dulu. Dia berpikir apa dulu kebutuhan orang, baru nanti dirumuskan tujuan dan seterusnya. Sama-sama benar itu, tapi punya kelebihan, punya kekurangan, punya plus minus kok. Sistem nilai apa yang mau kita pakai? Standar nilainya apa? Kalau kita jelaslah Islam. Itu kan mempengaruhi. Karena mempengaruhi kita merumuskan materinya. Seperti tadi saya buat itu, parenting. Orang parenting biasanya lebih banyak kajian psikologi. Gitu.
Saya sih kan sistem nilai yang kita bangun orang PAI, pasti yang lebih banyak itu muatan-muatan keislaman, Quran dan hadis. Proses pengembangan kebutuhan peserta didik. Kita harus lihat, kita mau bikin kurikulum itu untuk siapa, tingkatan apa, anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Orang dewasa namanya andragogi. Pikirkan bagaimana cara mereka belajar. Saya sebenarnya ingin melakukan pendekatan andragogi, maka saya sarankan Bapak Ibu harus tak perlu tiap minggu tatap muka gitu. Itu kan pertimbangan andragogi itu. Banyak saya sampaikan juga kalau teman-teman KWR1 juga. Seharusnya pasca itu bahkan kita lah si UIN. Janganlah bikin aturan sesaklek ini harus bertemu tiap minggu. Gitu. Walaupun sudah selesai pandemi. Kenapa tidak dibuat blended sesuai kebutuhan? Karena ini adalah mahasiswa, bukan anak-anak. Tapi kalau untuk SD, ya itu sulit. Payah untuk blended itu. Payah dengan online ini. Tapi kalau sudah untuk dewasa, seharusnya bisa diakomodir. Nah, itulah. Jadi dari pertimbangan kan? Dari pertimbangan kebutuhan peserta didik. Ya. Skop dan sekuen bahan pelajaran. Kedalamannya bagaimana? Ruang lingkupnya sampai di mana? Skopnya, ruang lingkupnya. Kedalamannya sampai di mana? Ini harus dikuasai oleh si perancang. Kita mau merancang apa? Tadi kita buat, katakanlah sekarang mau pesantren Ramadan yang unik di tempat kita. Orang lain cuma 2 jam. Kita ingin misalnya orang lain sampai berapa hari? Sekarang tanggal berapa? 9. Sampai tanggal 28 ya, ada 3 minggu. Coba kita rancang pesantren Ramadan 1 minggu, tapi full siang malam. Ya kan? Apa pula itu caranya itu? Gimana caranya itu? Efektif itu. Saya lihat tidak efektif pesantren Ramadan yang 3 minggu ini. Mereka datang sekolah, begitu penutupan, mereka malam berserak-serak ke masjid. Nanti penutupan mereka tak masjid lagi. Gimana cara mengobati itu? Oleh evaluasinya atau RTL tindak lanjutnya gimana tuh Pak? Gimana? RTL-nya tindak lanjutnya. Ya itu tadi harus kita desain buat baru. Coba tawarkan yang baru. Sekarang kan kita itu buatlah misalnya. kan izin sebentar Pak. Kita filmnya tak santai Pak. Sekarang kan ada kerjasama antara LPPM pihak UIN dengan Pemko berkaitan dengan evaluasi, itu kan ada tim dibentuk tuh Pak. Jadi satu kecamatan ada satu masjid atau musala yang ditunjuk sebagai brandnya, kemudian dilakukan evaluasi. Jadi tim yang turun tuh satu kelompok itu ada 5 orang. Itu sudah dimulai tadi pagi, baru pembukaan tadi pagi. Kira-kira seperti apa rencana itu sebaiknya itu Pak? Nah, itu berarti itu kan itu model apa yang dipakai itu? Kalau itu model dipakai berarti itu saya nggak tahu juga. Itu yang model Tabah tadi itu. Dia harus menggunakan dia analisis dulu ke lapangan berarti. Dia analisis ya. Nanti baru dia akan format baru berarti. Saya tidak tahu lagi sekarang tahun ini saya tidak terlibat di pesantren Ramadan. Terus saya dengar juga memang begitu. Dan itu memang itu yang saya katakan tadi. Kita tentukanlah nanti bagaimana square-nya, bagaimana skopnya. Jadi kalau kita melihat ada masalah di pesantren Ramadan selama ini, lalu sekarang kita sepakat aja lah kita mau buat model baru gitu kan, model baru. Tadi saya bilang, saya contohkan kita mau buat polanya 1 minggu, tapi 24 jam siang malam. Kita buat tempat tertentu. Kalau memang tempat itu mencukupi ya. Saya ketika masih Garin dulu sudah buat seperti ini pesantren kita, tapi 4 hari. Kita inapkan anak-anak itu. Dan kita rancang. Itu yang tadi saya katakan. Kalau kita rancang 4 hari atau 5 hari siang malam, ruang lingkupnya apa? Kedalaman materinya bagaimana? Itu yang saya bilang. Ini yang saya ingin jelaskan ini sebenarnya. Itu yang kita pikirkan. Misalnya pesantren Ramadan selama ini, saya sudah berwanti-wanti mengatakan selama ini. Identifikasi. Jangan mengulang materi PAI yang ada di sekolah. Ya, tapi nampaknya kawan-kawan masih juga mengulang-ulang juga sebagian. Akhirnya oke lah. Akhirnya saya ketika itu mengakomodir kawan-kawan, kita buatlah
3 bentuk materi pesantren Ramadan Kota Padang. Yang pertama adalah penguatan yang sudah dipelajari juga, sholat, wudhu, kan sudah dipelajari di PAI itu. Ulang lo balik pesantren Ramadan. Lalu yang kedua adalah pengembangan. Pengembangan berarti ada ditambah-tambah ya, ditambah materi ini, materi itu, materi itu. Lalu yang ketiga, betul-betul ada hal yang baru di luar PAI, yaitu Keminangkabauan itu. Misalnya dari pengembangan itu, Asmaul Husna itu ada di sekolah PAI belajar, tapi kan tak 99-nya. Maka yang ditengok di kurikulum yang ada itu, mana yang asma yang belum, itu yang dimasukkan. Itu yang namanya yang square, yang skopnya, ruang lingkupnya tetap kita, ruang lingkup PAI, kita rumuskan pesantren itu tetap ruang lingkupnya PAI. PAI itu tetap dibagi kepada yang berapa? Kalau PAI di sekolah kan 5 itu. Quran, hadis, akidah, fikih, akhlak, SKI. Apakah 5 itu juga yang mau kita buat di pesantren Ramadan? Itu yang dipikirkan di situ. Ketika merancang terpikir awak. Mana yang lebih efektif? Nah, nanti kan kita lihat lagi. Kenapa kita pilih ini? Ya kebutuhannya apa? Tujuannya sebenarnya apa? Pesantren Ramadan itu kemana tujuannya? Dulu ketika Fauzi Bahar buat pesantren Ramadan itu adalah untuk menambah jam PAI. Karena PAI itu cuma 2 jam di sekolah. Kebanyakan orang Padang menyekolahkan anaknya ke sekolah umum. Sementara cuma 2 jam. Kayak saya katakan dari dulu, kalau yang menambah jam, kenapa diulang-ulang juga itu materi? Tapi oke lah, jawaban guru-guru tak tuntas kami mengajarkan di sekolah. Makanya oke lah, kita terima, ada pengulangan-pengulangan. Tapi mesti ada materi-materi yang ditambahkan. Memang itu targetnya. Maka kita harus rancang materi apa. Yang skopnya tadi itu apa saja, apakah sampai ke SKI? Ternyata nampaknya tetap juga, cuman porsinya banyak ke awal-awalnya dulu kemana? Ke akidah akhlak, yaitu al-asmaul husna. Itu dulu awal-awal ya. Saya di awal juga sudah ikut itu. Kita dulu materinya banyak ke asmaul husna. Ya. Tapi sekarang berkembang sampai ke Minangkabauan. Oke, jadi ada materi-materi ke Minangkabauan. Jadi bertambah, skopnya tidak hanya PAI, plus ke Minangkabauan. Plus problematika remaja. Nah, itulah. Square-nya bagaimana, kedalamannya bagaimana. Nah, kadang-kadang itu tema sama aja antara SD dengan SMP. Coba cek mana ajarnya. Sama nggak? Kalau sama, berarti keliru. Masa sama square antara SD dengan SMP? Sama. Tema boleh saja sama, tapi urainya tak boleh sama dong. Beda. Jadi Asmaul Husna tadi mau menyajikan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tentu beda mengajarkan Ar-Rahman di SD dengan SMP. Nah, inilah si perancang itu paham tentang itu Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu punya kesempatan diberi amanah untuk merancang, itu harus paham kita. Siapa itu peserta didiknya, SD, SMP atau SMA, apa kebutuhannya, materi apa yang mau diberikan. Tentu kebutuhan mereka itu tadi kan apa. Baru tempat lagi terakhir, kebutuhan masyarakat itu apa. Apa kita masyarakat itu hanya ingin anak-anak yang tahu agama tapi akhlaknya tidak beres. Yang sekarang itu orang yang butuh itu adalah memang anak itu patuh-patuh kan. Anak itu punya adab yang baik. Lalu dia memang rajin beribadah. Yang semua orang mendambakan itu. Tapi sampai sekarang kan kita nyaris gagal. Di masjid sepatu berserak-serak, tidak disip, tidak bersih. Kenapa tidak itu yang lebih diutamakan? Bagaimana nyusun sandalnya dulu? Biar aja lah habis waktu di 10 menit, 20 menit. Rapikan setiap hari sandal itu, ditunggu oleh gurunya. Dan program-program ini tercatat kalau kita bikin kurikulum. Tercatat. Apa yang dilakukan instruktur? Apa kerja instruktur? Apa kerja narasumber? Apa kerja apa? Saya dari dulu sudah merancang, tapi asalkan saya praktek diminta narasumber, pasti saya terangkan. Tapi sayangnya tak diseriusi untuk dilaksanakan. Saya bilang pesantren itu seharusnya seperti training. Ada master of trainingnya, ada syekhnya, kiainya, ada muallim narasumbernya, ada fasilitator saya sebut dengan muaddibnya atau instrukturnya. Berjenjang, tugasnya masing-masing beda. Si narasumber jangan coba-coba yang tak guru. Ini wilayah pendidikan. Pesantren Ramadan diundang ustadz, mohon maaf. Ustadznya tidak tahu tentang proses belajar mengajar, nggak tahu metode. Akhirnya 1,5 jam dia ceramah di mimbar itu. Sama seperti ceramah tarawih tadi malam, dan ceramah sudah subuh. Akhirnya anak-anak itu ya kan yang ceramah. Malam ceramah, pagi ceramah, langsung ceramah.
Nggak bisa. Nusantara bareng itu pendidikan. Harus ada interaksi antara siswa dengan guru, interaksi siswa dengan bahan ajar, interaksi siswa dengan sumber belajar. Itu yang disebut TILER dengan pengalaman pembelajaran. Harus didesain. Janganlah guru pesantren Ramadan masa ceramahnya. Dia harus pakai papan tulis. Dia harus menggunakan spidol, dia harus menggunakan infokus, dia harus menggunakan kertas plano secara variatif. Ya kan? Dan itu dibantu oleh instruktur. Kalau tadi saya bilang anak-anak masuk itu kaki terompahnya dirapikan, siapa yang mengawasi itu? Jangan narasumber dong. Dan jangan guru yang jadi pemateri. Itu dirapikan oleh instruktur. Siapa instruktur? Itulah guru-guru umum yang datang ke masjid itu. Dialah yang merapikan itu, buat kelompok-kelompoknya. Menarik sebenarnya. Tapi itu harus dirancang tertulis. Baru dikawal, dimonef dia. Jadi tidak. Saya yakin kalau itu dibuat, ada perubahan tuh. Apalagi kalau sampai 24 jam, dibuat 5 hari aja misalnya. Ya kita full mendampingi. Seperti namanya pesantren kan? Waktu demi waktu apa kerjanya? Sholatnya, sunatnya, tilawahnya dipantau terus. 5 hari saya gitu akan lebih berbekas ketimbang 3 minggu cuma 2 jam, 3 jam, 2 jam, 3 jam. Tak pula serius mengolah. Nah, orang-orang yang mikirkan gini ya orang kurikulum yang harus dirancang. Yalah, siapa yang berani keluar dari itu? Berani enggak? Bapak Ibu bikin disertasi tentang itu, tapi langsung uji cobakan ya. Minta 30 orang langsung dicoba. Itu baru keren. Sayang sekali, mohon maaf, penelitian disertasi kita di UIN ini, di pasca ini, tidak sampai kepada tahapan uji coba. Hanya sampai wacana aja, bikin model, sepakat di FGD, selesai. Akhirnya karya-karya Bapak Ibu itu tidak booming dia. Ada misalnya di Surabaya, Muhammad Soleh, dokter. Tapi dia ngambil dokter apa itu? Apakah pengislam itu apa ya? Bidangnya. Dia meneliti hubungan sholat tahajud dengan metabolisme, kesehatan fisik. Betul-betul dia praktekkan gitu. 3 bulan dia teliti anak-anak itu. Disuruh praktek sholat tahajud tiap malam. Dari 41 orang yang bertahan kalau nggak salah selama 3 bulan 20-an. Atau 23 berapa itu? Nggak nyampe 30. Tapi itu dia analisis. Udah 3 bulan tiap malam tahajud baru dicek bagaimana dicek ke labor, bagaimana daya imunnya, bagaimana hormon kortisolnya, ya, bagaimana kekuatan tubuhnya menghadapi penyakit, bagaimana konsentrasi belajarnya, dibandingkan Pak, angka-angka hasil labor sebelum dia rutin sholat tahajud dengan sholat tahajud, dibandingkan. Kesimpulannya luar biasa. Orang-orang yang tahajud rutin itu, anak-anak tahajud rutin itu, hormon kortisolnya itu rendah. Hormon itu adalah hormon pemicu stres. Kalau berlebih hormon itu kepada kita stres tinggi. Kalau sudah stres, pasti cara belajarnya tidak konsentrasi. Orang siswa-siswa SMA yang sholat tadinya rutin, hormon kortisolnya rendah, berarti tingkat serapan konsentrasi belajarnya tinggi. Lain lagi daya imun tubuhnya kuat. Jadi menarik. Dia uji coba betul, dia kawal, lalu ada angka-angka yang dihasilkan, ada kesimpulan. Jadi betul-betul, dan itu karya itu kan apa ya? Tidak ada di internet. Muhammad Soleh pengaruh tahajud. Itu banyak orang mengutip. Itu tahun 2003-an, saya masih S1 ya, masih S1 atau S2 itu. Masih getol-getolnya nulis opini, itu sering saya kutip itu dulu. Ceramah-ceramah sering mengutip itu, Dr. Muhammad Soleh. Itu disertasi. Jadi kalau kita PAI, saya kira tidak akan lari dari sini. Mohon maaf juga, mungkin Bapak Ibu tahu lah, lihatlah senior-senior yang sekarang meriset R&D itu, buat penduduk ke kemana-mana ceritanya. Kemana-mana ceritanya. Ya fokuslah, seperti yang tadi saya katakan. Gak apa-apa, kita pakai aja konsep TILER itu. Apa tujuannya, apa materinya, gimana cara ngajarkannya, gimana cara mengevaluasinya, itu jadilah. Itu jadilah. Tapi yang melumuskan itu memang tidak kita sendiri, butuh expert, butuh pakar. Kita cuma menjalankan langkah-langkah ilmiahnya gitu ya. Dengan tadi memperhatikan ini ya. Ini yang TILER ya. Apa tujuannya, bagaimana prosesnya,
bagaimana mengorganisasi kurikulumnya. Kalau ini kan tujuan ini, ya itu target yang mau dicapai. Proses pembelajarannya, ya kan? Nah ini tadi apa metodenya, apa interaksinya, bagaimana hubungan si guru dengan si murid. Organisasi kurikulumnya, nah ini tadi yang materinya apa saja, ruang lingkupnya apa saja, square-nya apa saja, skopnya apa saja. Baru pastikan ada evaluasi. Pendidikan namanya tidak mungkin tak evaluasi. Yang tak evaluasi itu mungkin orang ceramah berdakwah ya, tausiah. Itu pun masih juga ada evaluasinya. Ini orang mandang atau tidak nak ya. Tapi kalau kita evaluasinya komplit. Ada afektif, ada psikomotor, ada kognitif. Silakanlah dikembangkan itu. Itulah. Jadi sekira model TRI ini sangat sederhana. Ya. Itu apa tujuannya, apa pengalamannya, bagaimana mengorganisasinya, bagaimana mengevaluasinya. Tapi ini sifatnya ini, kalau bahasa Pak Prof, ini bersifat top down. Top down. Tadi kalau kata Pak Haikal, apa yang menjadi ciri khas di Indonesia ini? Mana lebih banyak? Indonesia ini kebanyakan sampai sekarang kebanyakan ya seperti ini. Dia menggunakan model top down. Jadi dari pusat yang menentukan KD-KD-nya. Meskipun demikian, sudah mulai dibuka ruang kita mau menentukan polanya. Terutama sekarang Merdeka Belajar. Nah, ini informasi menarik lagi. Jangan pula Bapak Ibu ketinggalan berita ya. Ini sudah tinggal berita, tinggal kereta nanti. Sekarang lagi booming kurikulum belajar, kurikulum merdeka. Salah satu keunikan kurikulum merdeka itu adalah naik sekolah, Bu, sekolah. Jangan bukit tinggi dulu, sekolah. Kalau bukit tinggi sudah biasa. Sekolah tahu enggak itu sekolah? 30% pembelajaran sekarang mesti proyek minimal. Yang proyek itu di luar mata pelajaran. Tidak ada kaitan dengan PAI, tidak ada kaitan dengan bahasa Inggris, tidak ada kaitan dengan matematika. Kemungkinan ada kaitan boleh saja, tapi ketika merancang itu bukan ada unsur kesengajaan mengaitkan dengan pelajaran. Jadi proyek apa yang dibutuhkan oleh sekolah itu? Menarik kan? Nah, kalau ini lagi-lagi guru-guru agama itu mesti pandai. Kalau guru agamanya tidak tahu merancang modul, tidak tahu merancang kurikulum, ketinggalan. Siapa yang merancang? Orang-orang sekuler itu aja yang merancang. Coba. Dia harus menghasilkan modul, produk, project. Untuk apa? Untuk mencapai profil pelajar Pancasila namanya. P3. Profil pelajar Pancasila. Dengan 6 dimensi. Iman, takwa, akhlak mulia, kebinekaan global, kreatif, gotong royong, bernalar kritis. Ya. Cuman ini, profil ini sekarang dituntut dipelajari bukan dengan cara belajar mengajar definisi, tapi mereka diajak untuk berproses dan menghasilkan produk. Disebut dengan project. Gimana membuat project itu? Berkumpullah beberapa guru untuk merancangnya. Lagi-lagi kurikulum ini yang penting lagi. Dirancanglah dek guru itu. Apa panduannya? Disebut dengan modul. Modul profil pelajar Pancasila berbasis project. Apa bentuknya? Silakan. Kemarin saya kontak teman-teman di Jakarta yang kepala SMP School, Lab School Kebayoran, UNJ itu. Mereka sekarang mengembangkan 3 modul. Karena wajib 1 tahun itu 3 proyek, Pak. Mereka mengembangkan proyek hidroponik, kemudian masyarakat Baduy, kemudian seni menanam di kota. Nah, luar biasa. 1 kali proyek itu minimal dikerjakan selama 2 minggu, nanti ada pamerannya. 2 minggu full ya, full, tanpa belajar. Yang lain, hanya tok belajar itu saja. Nah, baru saya teringat dari ini. Ini penting nih. Kalau guru agama nggak pandai merancang, apa yang mau dirancang? Apa yang mau dibuat? Mana? Kan parah. Aduh situ. Jadi dia harus dirancang ya, harus dirancang sedemikian rupa. Sama seperti tadi, kita bisa gunakan bentuk tiller tadi. Apa tujuannya? Bagaimana proses mengerjakannya itu? Nanti dikaitkan dengan
elemen-elemen dan dimensi profil Pancasila sudah ada panduannya, yang butir-butirnya. Ya artinya yang kita buat ini terkait apa? Misalnya tadi mau bikin hidroponik, itu terkait apa itu hidroponik? Bisa dikaitkan dengan profil iman takwa. Nanti ditanamkan ketika mereka mengajarkan hidroponik, ada penguatan dari guru. Ini siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala. Ingat anak-anak bahwa ini adalah ciptaan Allah, kita harus berbuat baik di muka bumi. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau merusak sesuatu yang sudah baik dibuat Allah Ta'ala. Masuk itu kemarin yang dalam bahasa kemarin namanya connected ya, mengkoneksikan antara keimanan dengan proyek bikin hidroponik. Ada lagi elemen apa lagi? Bernalar kritis. Bernalar kritis. Apa yang kritis itu? Itu kan harus pas menakar asupan makanannya itu. Ketinggian airnya, deras airnya, berapa pupuknya. Kalau tidak overdosis dia mati. Apalagi kebinekaan global, macam-macam lah yang dikait-kaitkan. Jadi seperti tematik memang, seperti integratif cara belajarnya, tapi materinya itu bukan terkait dengan mapel, tetapi dia tersendiri, produk. Semua siswa itu terlibat langsung melakukan, dibimbing oleh semua guru. Lagi-lagi, si perancangnya, ini bukan dari pusat, saudara. Ini perancangnya adalah sekolah masing-masing. Maka kalau kita lihat kebijakan kurikulum Merdeka sekarang, ada yang top down, tapi ada yang bottom up. Nah, kalau bottom up itu, apa yang kita pakai? Pakailah punya Sitabah. Saya buka lagi. Jadi kalau saya tidak mungkin ketiga-tiganya, keempat-empatnya kita ambil ini. Kita bisa ambil si model Tabah. Mana tadi model Tabah? Tabah. Kalau Tabah ini cenderung kepada sebaliknya, dia berpikir induktif, induktif ya, dari hal yang kecil-kecil sampai kepada yang umum. Kelihatan ya? Apa langkah-langkahnya itu? Dimulai dari murid belajar mengaji spesifik daripada guru, bukan diawali dengan desain kerangka. Jadi dia tidak dari desain tadi apa yang dibutuhkan, dia dari kebutuhan dulu. Baru diuji, dilaksanakan dalam kelas, paradigmanya digunakan sebagai dasar yang berlaku bentuk dasar ini. Jadi dia buat uji coba dulu yang kecil-kecil, ulah berhasil nanti baru dikembangkan. Ini contohnya. Nah, ini. Produk dia pakai piloting dulu. Ini juga pernah dilakukan di Indonesia ya. Kadang juga pakai seperti ada piloting KBK dulu, baru menjadi KTSP gitu kan. Jadi dibuat dulu kelompok kecil berdasarkan kebutuhan mereka. Makanya tadi yang pertama itu mendiagnosis kebutuhan dulu. Itu yang paling dikedepankan dia. Walaupun Tiller tadi membuat kebutuhan, itu juga tujuan, tetap juga di sana ada need assessment, tapi yang kerangka utama itu kan tujuannya. Kalau mereka ini tidak. Tengok dulu sebelum merumuskan tujuan itu apa sih kebutuhan orang gitu. Baru dirumuskan tujuan. Baru isinya apa. Jadi saya katakan tadi, kalau kita merancang modul, kira-kira proyek apalah yang bisa dikembangkan oleh agama di sekolah. Pelajaran agama yang mempengaruhi sekolah. Proyek apa kira-kira? Tapi bukan materi sifatnya ya. Mereka bekerja, nanti ada produk yang dihasilkan. Ada produk yang dihasilkan. Saya kemarin terpikir itu di Sumatera Barat ini bisa dikembangkan ada namanya kearifan lokal. Bagaimana mereka bisa merumuskan ya arif pesan di syarak pesan di kitabullah itu bagaimana sih implementasinya di masyarakat? Karena sering kali terjadi beradu antara adat dan syarak. Kemarin saya mengajar PPG, mahasiswa PPG itu masih ribut juga tentang tabui di Piaman. Hukum tabui di Piaman. Masih ribut juga mereka. Itu kan menarik itu dianalisis. Datang mereka ke lapangan, wawancara, di foto-foto, direkam, nanti dianalisis mana yang kearifan lokal sesuai dengan agama, mana yang tidak. Tanpa harus mengharamkan, tapi mana yang perlu diperbaiki, mana yang tidak. Produknya adalah bentuk video. Bagus. Seperti kemarin saya bilang di Jakarta itu, selain hidroponik, mereka juga membahas tentang proyek masyarakat Baduy.
di daerah DKI itu kan, bagian pinggiran. Yang Baduy itu mereka cari literatur, pergi ke sana, mereka rekam, nanti hasilnya dalam bentuk video pembelajaran, dalam video semacam video dokumenter. Tapi ketika proses itu, sadar atau tidak, mereka sudah berinteraksi dengan masyarakat yang beragam, dengan masyarakat yang masih memelihara kulturnya, dan mereka juga saling berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman-temannya untuk meliput kegiatan-kegiatan masyarakat itu. Juga mereka dididik untuk berani tampil, bahkan mereka juga dididik untuk kreatif. Mereka juga menyadari bahwa itu adalah makhluk Tuhan. Mereka juga menyadari bahwa terjadi kebinekaan dalam hidup ini. Jadi satu tema, satu proyek itu banyak unsur-unsur karakternya yang terpenuhi. Itu disebut dengan profil pelajar Pancasila. Saya berpikir ini menarik juga dikembangkan di Sumatera Barat dalam bentuk ABSBK. Bagaimana anak-anak sekarang diturun ke lapangan, lihat dong realitas masyarakat kita masih punya budaya, kah mereka atau tidak? Atau cuma adat bahasa Indonesia, atau cuma apa saja? Coba lihat bagaimana potret surau, bagaimana orang mengomunikasikan antara adat dengan agama, lalu mereka rekam itu, mereka analisis. Ketika proses mendapatkan rekaman itu luar biasa nilai karakter yang mereka dapatkan, dan itu menantang, menarik. Nah, itu peluang-peluang di kurikulum Merdeka, kurikulum Merdeka sekarang yang bisa kita gunakan teori model pengembangan kurikulum Taba ini. Kita ajak nanti ini kita susun dalam bentuk modul. Ya, sampai kepada mereka nanti mengorganisasi, mengevaluasi, lalu menguji. Nah, itu hebatnya Taba, dia buat piloting dulu, diuji, kalau sudah oke, baru dia laksanakan. Ya, baru dia uji, eksperimen, baru mengadakan revisi, baru mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Nah, saya kira R&D yang produk kita itu seperti ini. Kita selama ini sampai, cuman sayangnya kita sampai sini aja. Rekonsiliasi tak sampai kepada mengembang. Bahkan kadang kemarin pun nggak nyampe ya. Ya sekedar FGD selesai, tak eksperimen. Terus eksperimen, sudah oke, konsultasikan dengan pihak-pihak pakar, kalau sudah oke, kita revisi, kita kembangkan, lalu kita terapkan di tempat-tempat umum. Oh, luar biasa. Ini tadi bukan diminta itu ya. Menguji konsumen, mengadakan revisi, instalasi disimulasi, seterusnya ya. Ini jadi ciri khas Taba itu sebalik dari Tiller. Kalau Tiller tadi itu top on Top down. Ya. Kemudian kalau yang sekarang button up. Tadi top down. Ini dia dari tujuan dulu. Oleh apa kira tujuannya? Langsung disusun. Kalau ini memang dia dari button up, dari masyarakat. Dan selama ini memang kesannya top down. Tapi untuk ke depan kita lihat kurikulum baru, nampaknya dia sudah menyeimbangkan. Ada hal-hal yang bersifat top down, ada hal-hal yang bersifat button up. Dan lagi-lagi, Bapak Ibu, ini adalah peluang bagi praktisi PAI, apalagi sudah tingkat doktor, untuk masuk ke dalam. Saya berharap Bapak Ibu menguasai itu, walaupun tak di kuliah ini tak dipelajari sedetail itu, tapi Bapak Ibu bisa menjadi perancang di lapangan. Jadi bicara tentang profil pelajar Pancasila itu, kalau bisa kita orang UIN gitu loh. Cuman sayangnya itulah, orang nggak percaya orang kawak balik kan. Balik. Kadang orang Kanwil aja, kadang orang Kanwil aja nggak percaya sama orang. Orang Kanwil aja nggak mau undang kita. Akhirnya yang dikasih orang itu ya mohon maaf lah, tidak ada mengarah kepada kekuatan-kekuatan. Jadi apakah kita yang tidak kompeten, tak bisa, atau memang kepercayaan itu yang tak ada? Ini dua hal yang berbeda ya. Tapi bisa kedua-duanya ya. Bisa jadi memang trust itu yang tak ada. Karena selama ini kita dianggap tidak profesional. Atau yang kedua memang awak tuh tidak pandai. Diundang orang sekali cukup sekali ya, nggak mau orang undang lagi kan. Tak jadi dicepakkan tampil dia. Bisa jadi kedua-duanya itu. Tapi kemarin saya sudah ngasih materi ini di Hamka, Santri Hamka yang di Bypass itu tentang profil pelajar Pancasila. Dan anehnya saya tanya-tanya yang sudah melaksanakan masih banyak juga yang ragu-ragu ya. Ini perbedaan antara Tiller dengan Taba ya. Jadi deduktif dan induktif. Saya kira itulah, nanti saya share ini
Iya, kirim Pak. materinya di grup, lalu bukunya Pak Haji sebenarnya sudah cukup sih menjelaskan antara model-model itu. Tapi yang ingin saya katakan bahwa materi ini sangat penting Bapak Ibu kuasain, Ibu ketahui, untuk diimplementasikan. Pasti Bapak Ibu butuh. Jadi jangan berpikir harus jadi menteri pendidikan dulu baru butuh ini. Harus jadi tim menteri dulu. Yang bukan. Bapak Ibu tinggal di dekat-dekat rumah aja ada surau. Untuk mengembangkan surau itu butuh ilmu. Bagaimana mendesain? Apalagi Bapak Ibu punya kedekatan dengan Pemda. Nah, itu luar biasa itu. Itu Pemda, mintalah anggaran kita rancang bagaimana. Sekarang ada beberapa tempat yang saya kira butuh bantuan, tapi ya saya juga tidak punya link-link politik ke sana ya. Tetapi saya melihat itu butuh dibantu. Bagi Bapak Ibu yang punya kenalan, ya merapat-rapatlah ke sana, bisa kita bantu. Misalnya di Solok Selatan. Kemarin sudah pernah saya bilang ya, Solok Selatan itu membuat rumah tahfiz per nagari. Tapi sampai sekarang tidak jelas tuh bagaimana pengelolaan rumah tahfiz itu. Bagaimana kriteria gurunya, apa metodenya, apa target-targetnya setiap tahun, apakah cuma menghafal tok, kenapa tak ada tafsirnya gitu. Nah ini kan butuh rancangan. Ayo siapa yang kuat, yang punya kenalan apa, ya nggak apa-apa kita jemput bola daripada tak jelas begitu kan. Di Pasaman juga saya dengar begitu juga. Di Pasaman juga ada program-program penguatan keagamaan. Awal-awalnya berkomunikasi dengan saya gimana caranya, tapi akhirnya ya nggak ada lagi komunikasi kan. Ya, di mana lagi? Kan bilang di Payakumbuh juga ya. Di Payakumbuh itu ada TPK, TPQ ya. Maksudnya di Padang ada sertifikasi guru TPQ. Bagaimana pola peningkatan TPQ? Sampai sekarang saya tidak tahu itu. Mana juknis, mana buku panduan pelaksanaan TPK apa? Ya, TPA, TPQ versinya orang Sumatera Barat. TPQ kalau apanya juknisnya ada di PDPP, Pak. Ya, jadi kan dari pusat tuh. Iya, dikelola PDPP. Yang model Sumatera Barat itu mana? Coba cek Ibu ke lapangan, apa ada guru-guru tuh megang itu? Nah, ada. Kalau TPQ cuma mengaji Quran aja, dia udah selesai. Kenapa tak buat kita juknis tersendiri? Ya, apa target kita? Saya bilang, saya heran saya. Sampai kemari TPQ, MDA, bahasa Indonesia semua. Bahasa Arabnya nggak jelas. Bahasa Indonesia ngulang-ngulang pelajaran PAI. Saya di kampung, sampai sekarang bertahan itu. MDA itu ya belajar nahu sorob, Pak. Belajar nahu sorob. Kita belajar tasrif. Ya, wa huma, hum, ya huma, hunna, anta antuma, antum, anti antuma, antunna. Saya hafal sampai sekarang itu kira sejak SD itu. Sejak TPQ. Belajar tasrif. Pakai bahasa Arab semua. Sampai sekarang bertahan. Begitu saya bawa kemari ke Padang, saya bilang sama teman-teman, siapa yang bisa ngajarnya ya? Akan aneh itu, siapa yang bisa ngajarnya katanya. Karena kitab-kitab kita di MDA di sana itu kitab-kitab bahasa Arab. Termasuk tafsir, termasuk nahu, termasuk lughah Arabiahnya Arab semua. Kita menerjemahkan pakai Arab Melayu. Jadi kelas 1 itu Bapak Ibu kami belajar Arab Melayu dulu. 1 tahun itu Arab Melayu aja. Samping Quran ya. Untuk ibadah. Nanti kelas 2-nya baru kita masuk ke kitab-kitab Arab, menerjemahkan dengan Arab Melayu. Itu kepala Persi di sana. Memang kami daerah Melayu, Melayu Riau, Melayu Sumatera Utara, saya kira polanya seperti itu. Tapi di Sumatera Barat, kenapa hilang? Orang Minang itu juga dulu Arab Melayu kan? Tengoklah karya-karya ulama besar, Inyek Canduang, karya Inyek Jahot, Tazkiratul, oh ya, Inyek Candung yang banyak menulis kitab Arab Melayu ya. Arab Melayu. Seperti di bukunya Pedoman Hidup di Alam Minangkabau menurut garisan adat dan syarak. Itu Arab Melayu, Pak, ditulis. Pokoknya saya dapat buku Inyek Candung itu ada 16 buku, hanya 2 yang bahasa Arab. Selainnya ditulis dengan Arab Melayu. Coba. Ada majalah Al-Mizan, terbit di Agam. Dia apa? Di apa namanya? Di Bayu. Itu juga pakai Arab Melayu. Ada lagi namanya majalah Suluh Melayu. Melayu. Pergilah Bapak Ibu main ke Padang Panjang di pusat dokumentasi. Itu banyak majalah-majalah yang dari tokoh-tokoh Minang dulu, ulama-ulama besar kita, ditulis dengan Arab Melayu. Tapi ketika dia mengandung polemik,
maka dia diutus dengan bahasa Arab. Hebat orang Minang dulu. Sekarang kita tinggalkan aja itu. Heran saya entah kenapa apa yang terjadi. Kenapa tidak dikembalikan tradisi itu? Jadi kita mudah sekali menghilangkan budaya-budaya kita. Ya. Kita tidak ada keberlanjutan dan kita tidak peduli tentang hal itu. Cobalah berpikir lagi bagaimana masuk ke dunia-dunia yang lebih rigid, lebih detail. Ya. Bapak Ibu menghasilkan karya-karya besar. Sensasi saya seperti itu. Ke depan itu kita harus berpikir produk. Jangan cuma omong doang. Mana produk? Walaupun kadang-kadang produk ini pun kadang-kadang cuma sampai di produk ya, tak ada yang menerapkan. Tapi paling tidak sudah ada usaha kita naik kelas kan. Berharap teman-teman kita di pejabat-pejabat itu mau menerap. Ya Allah, lalai seperempat menit gitu, seperempat jam. Silakan, ada yang mau dikomentari? Enggak. Pak Alirman Hariko nampaknya tak berkomentar, atau jangan-jangan puasa Maryam nak. Puasa Maryam itu kan tak boleh bersuara kan? Tanya Anda soim, puasa aja. Biasa Kalau beliau Yusinus sangat moderator mungkin Pak. beliau itu Pak, satu aja Pak mau tanya Pak. GR lo beliau Bu. Bapak, GR lo beliau di samping Ibu. Bisa ngecek. Silakan, Boros. Satu saja Pak, berkaitan dengan kalau mau merubah atau merancang kurikulum, saya tertarik dengan kegiatan pesantren Ramadan, karena sebelumnya saya juga sering terlibat di kegiatan pesantren Ramadan. Itu memang bahwasanya dalam kegiatan pesantren itu memang materinya itu saja, sehingga peserta didik terlihatnya membosankan juga, termasuk guru-guru kadang-kadang juga membosankan ketika memberikan atau menyampaikan materi itu. Nah, mungkin memang salah satu target dari Pemko Kota Padang hari ini yang kerjasama dengan UPIN, LP2M, kalau nggak salah kemarin ya, menjelang puasa kemarin, itu membentuk sebuah tim untuk evaluasi. Nah, menurut Bapak, gimana tim evaluasi ini harus bekerja atau menindaklanjuti program kegiatan pesantren Ramadan yang sudah terlaksana semenjak pemerintahan Wali Kota Fazil Bahar? Ya itu kan kadang-kadang kita ini, itulah saya bilang, kita ini selalu ya, kalau khusus di Padang ya, mohon maaf ya begitulah, ganti rezim, ganti orang, yang ini tidak berkelanjutan. Ya, seharusnya kan kalau dia betul-betul mau dengan kualitas, seharusnya kan dia tidak meninggalkan yang lama. Ini sekarang kan habis yang lama itu, dia buat yang baru gitu. Mungkin nanti lain lagi polanya gitu, juga balik gitu. Seharusnya kan dia jemput yang lama juga. Ada juga tim yang lama. Saya sejak awal-awal dari guru dulu mengikuti itu kan. Ikut. Saya juga punya ide, kita juga punya ide, tapi kan tidak bisa dikembangkan karena tak semuanya setuju. Tapi biasalah. Tapi sebenarnya persoalan kita itu tidak serius mengelolanya. Yang penting jalan. Mohon maaf lah, biasalah kegiatan politik kan. Yang penting show. Udah nanti kumpul di lapangan, dapat muri, nah itu kan. Bola apa, so aja banyak. Harusnya kan kita evaluasi detail, lalu apa tindak lanjut. Ada evaluasi, selama ini ada juga evaluasi itu, tapi tak ada lanjut. Jadi sekarang itu silakan evaluasi, tapi yang penting bukan evaluasi itu. Yang penting itu tindak lanjutnya apa. Siapa yang mau merancang itu? Sesudah dievaluasi, rancangannya bagaimana? Kalau evaluasi sudah kok. Dulu pernah lagi evaluasinya survei ke lapangan, langsung bagaimana orang tua minta, bagaimana ada, melibatkan pihak ketiga, sudah pernah juga. LP2M kan bukan sekarang, dari dulu kan LP2M juga, sudah berapa tahun. Sekarang LP2M-nya baru lagi orangnya. Ya. Jadi saya bilang, akhirnya tidak berkelanjutan gitu. Seharusnya kan difilter aja. Oh si Kosim sekarang sibuk jadi WD1, usah ikut, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya kan? Tapi yang jangan semua dibuang yang lama gitu. Tapi yang masih bisa tarik juga. Jadi berkesinambungan. Tapi yang penting itu bukan evaluasinya. Yang penting itu adalah tindak lanjutnya apa. Karena setiap tahun setiap kita mulai ada evaluasi. Semua mengeluhkan yang sama, tapi tak ada tindak lanjut. Saya bilang, kenapa kurikulumnya diganti-ganti itu? Tidak perlu diganti-ganti kurikulum. Tetapkan aja 5 tahun ini kurikulumnya. Enggak kan?
Tiap tahun ganti bahan ajar, tiap tahun ganti bahan ajar. Kesannya apa? Ya kesannya proyek gitu kan. Ini banyak lah. Kalau untuk pesantren Ramadan itu banyak hal yang diapa, tapi yang pasti silakan pikirkan, jangan jadi disertasi lah. Buat model tersendiri yang kira-kira itu efektif, ya, lebih efektif, tentu tetap dari evaluasi, tapi untuk melihat kualitasnya memang harus uji coba. Seperti yang dibuat Tabah tadi. Jadi kalau ingin berani ya Tabah, seperti terinspirasi dari model Tabah lah ya. Tapi nanti kalau ingin riset Bapak Ibu kan memang begitu. Apakah 4D atau pakai plom, tetap juga menggunakan hanya kebutuhan. Ya. Kalau dia 4D kan define dulu. Dudukkan konsepnya dulu apa. Baru dia didesain kan. Apa yang mau kita mau. Untuk mendesain itu kan butuh pakar-pakar, development, baru dikembangkan. Baru nanti didiseminasikan. Sama. Cuman kemampuan kita merancang itu dia butuhkan keterampilan tingkat tinggi ya. Dengan cuma asal-asalan. Oke Pak, ada lagi? Bapak, Ibu-Ibu? Pak. Pas, Pak. Ya, terima kasih. Kembali kepada Bu Yursilis lagi ya. Ya, Pak. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak dosen pembimbing kita yang telah memberikan penguatan-penguatan dan arahan-arahan sekaitan dengan model pengembangan kurikulum para ahli sebenarnya. Bapak dan Ibu-ibu yang kita hormati, karena mengingat waktu sudah menunjukkan jam 12.21, jadi mohon izin Pak dosen pembimbing, Pak Dr. untuk saya tutup diskusi kita pada kesempatan ini. Saya sebagai moderator pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian kita dan mohon maaf jika ada di antara yang kita sampaikan sebentar ini dalam bentuk beberapa kekilafan dan kesalahan. Akhir kata, mari kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sudah difoto tadi ya? Foto deh moto. Foto. Si Ali. Sudah saya tangkap itu fotonya. Siapa yang moto? Reza. Sudah ada di grup. Terima kasih ya, saya izin lihat. Ya, terima kasih Pak. Oke.